Berdoalah sebelum mengambil sebuah keputusan. Saudara dan sahabat, marilah kita mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas fajar dan hari baru, atas nafas hidup, atas peristiwa-peristiwa hidup kami. Kami sungguh merasakan betapa Engkau mengasihi kami, dan karena itu kami percaya Engkau pula lah yang menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Kami mohon kepadamu, baharuilah semangat kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan Dikau, kekuatan kami satu-satunya, yang mengarahkan, yang melindungi, dan yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudara dan sahabat, mengambil keputusan merupakan bagian hakiki hidup setiap manusia. Untuk hidupnya, seorang manusia harus menentukan pilihan dan mengambil suatu keputusan demi kebaikan anggota-anggotanya. Seorang pemimpin misalnya perlu menentukan sikap dengan mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijaksana. Dalam konteks ini, keputusan tak bisa terlepas dari apa yang kita sebut hati nurani. Hati nurani berperan sebagai conscientia antecedens, yaitu keputusan yang diambil mendahului suatu peristiwa, kebenaran, kepastian akan suatu nilai hidup menjadi ciri-ciri keputusan hati nurani. Itulah mengapa keputusan yang diambil seseorang sungguh menentukan hidupnya di masa yang akan datang. Saudara dan sahabat, ada orang yang terburu-buru mengambil keputusan karena tekanan emosional atau dalam keadaan batin tidak stabil. Alhasil, keputusan yang diambil tidak objektif. Berdoa juga mungkin dilakukan, tetapi berdoa dengan iman setengah-setengah, karena seakan-akan memaksa Tuhan untuk mendengarkan keinginan-keinginan kita. Maka saudara dan sahabat, demi suatu nilai objektif, suatu kebenaran dan kebaikan, marilah menengadah ke langit, bersujud dan berkata-kata dari hati kepada Yang Maha Kuasa. Tak mungkin seorang manusia berbicara tentang hati tanpa menyertakan roh yang berdiam dalam hatinya. Tak mungkin berbicara tentang manusia tanpa menyertakan di dalamnya penciptanya. Yesus menawarkan suatu metode praktis sebelum seseorang mengambil suatu keputusan, yaitu berdoa. Lihatlah saudara dan sahabat, sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Dalam banyak peristiwa pun, Yesus selalu mengawali pekerjaan karya-karyanya dengan berdoa. Mengapa harus berdoa? Keputusan selalu berhubungan dengan hati nurani, dan hati nurani ialah bait kediaman Roh Kudus. Dari sana
manusia terbuka kepada Allah, berbicara dari hati ke hati. Kita menyentuh hati kudus Allah dengan hati kita, maka keputusan yang diambil berasal dari kehendak hati Allah. Dan apa yang keluar dari hati Allah berisikan kebenaran dan kepastian akan nilai-nilai hidup. Sebab Allah selalu menghendaki yang baik bagi kita, citranya sendiri. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.